Oke, pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang lingkungan kerja. Ini lingkungan kerja sangat penting sekali ya, karena dalam salah satu faktor keberhasilan prestasi kerja diantaranya didukung oleh lingkungan kerja. Tentunya salah satu poin dalam proses membangun berjalannya kinerja karyawan atau kerja para pegawai bahwa peran lingkungan kerja itu sangat penting. Bahkan dalam beberapa penelitian bahwa lingkungan kerja ini sangat mendukung sekali keberhasilan pencapaian kerja. Tentunya faktor di antara pendukung kepuasan ya, motivasi dan peningkatan kinerja lingkungan kerja ini sangat urgen sekali. Untuk itu, mari kita bahas tentang lingkungan kerja yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Para mahasiswa yang hebat, ya, pada kesempatan ini kita akan membicarakan lingkungan manajemen dan diagnosa, ya, diagnosa kerja. Tentunya dalam lingkungan kerja lanjutan dari materi yang kita bahas pada kesempatan minggu kemarin, ya. Tentunya kemampuan dalam mengelola, ya, mengatur, ya, dalam hal ini manajer, ya, untuk mengatur lingkungan manajemen dan meniagnosa, ya, kejadian-kejadian yang ada di lingkungan, tentunya merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kenapa harus meniagnosa? Itu supaya tidak terjadi kesalahan yang meluas, ya, sehingga harus segera mungkin manajer mengambil tindakan. Di sini diterangkan bahwa pentingnya kemampuan diagnosa yaitu diantaranya kemampuan mengamati, ya, mengamati pegawai, mengamati interaksi pegawai, ya, kemudian mencermati dan mendeteksi apa sih yang akan menjadi pendukung dan penghambat dalam lingkungan kerja. Dalam hal ini ada 5 poin, 6 bahkan, ya, 6 poin yang harus didiagnosi oleh para manajer. Ya, di antaranya dijelaskan social value, ya, atau nilai kemasyarakatan. Ini di lingkungan kerja tentunya tidak kita fokus di dalam saja, tapi nilai-nilai sosial, ya, perlu menjadi pertimbangan seorang manajer dalam melakukan pengelolaan kinerja pegawai, ya. Kemudian berkaitan dengan hukum tentunya juga harus menjadi dasar dan menjadi pengamatan, menjadi salah satu dari poin kebijakan dari lingkungan kerja, ya. Kemudian politik, ya, kita tidak bisa menghindari bahwa hidup ini tentu selalu diikuti dengan politik-politik yang ada di lingkungan kita. Kemudian lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, ya, tentunya ini yang akan menjadi poin juga, ya, bahwa bagaimana keadaan tingkatan ekonomi di lingkungan perusahaan tentunya menjadi aspek penting untuk mengambil kebijakan atau mendiagnosa baik buruknya kebijakan. Kemudian posisi atau lingkungan geografis itu juga penting. Jadi seorang manajer bagaimana kemampuannya dalam mendiagnosis, ya, lingkungan kerja sehingga bisa mendapat informasi yang detail, data yang akurat untuk mengambil kesimpulan dan kebijakan dalam perusahaan. Kemudian faktor lingkungan, ada faktor lingkungan intern dan lingkungan eksternal, ya, internal dan eksternal. Dalam hal ini sorotan kita adalah manajer, ya, tentunya yang
menjadi pengelola, pengatur ya. Nah, ini harus ada komunikasi di antara lingkungan yang ada di dalam. Ya. Tentunya yang pertama yang merupakan sebuah organisasi, yang dikatakan organisasi itu ada struktur pengurus, itu dikatakan organisasi. Kalau tidak ada struktur pengurus tentunya jadi dikatakan organisasi. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan organisasi, visi misi organisasi itu harus menjadi fokus perhatian oleh seorang manajer. Kemudian apalagi yang menjadi faktor lingkungan mempengaruhi kebijakan dalam lingkungan? Di antaranya teman sejawat juga ya, yang sejajar dengan kita ya. Nah, bagaimana rekan sejawat memberikan informasi-informasi untuk mengambil atau mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Kemudian bawahan kita juga itu merupakan sumber informasi yang memberikan data permasalahan yang kita hadapi sebagai manajer. Ya, permasalahan-permasalahan yang kita amati, yang kita lihat, yang kita dengar, tentu dari bawahan juga menjadi informasi penting. Kemudian tidak kalah pentingnya variabel situasional ya, kondisi lingkungan di dalam ya. Kondisi lingkungan juga akan menjadi faktor penting dalam mengambil kebijakan untuk mendiagnosa permasalahan-permasalahan terutama yang menjadi kendala dalam kebijakan manajemen ya. Kemudian tuntutan pekerjaan. Ya, target-target standar yang harus dicapai ini juga dipertimbangkan untuk mendiagnosa apakah tuntutan pekerjaan ini bisa dilaksanakan atau tidak, apakah berat, ringan dan sebagainya. Ya. Kemudian top manager ya yang menjadi atasan kita, tentunya juga ini juga harus menjadi pertimbangan untuk mendiagnosa di mana letak-letak kesalahan atau yang kurang mendukung dalam pencapaian kinerja. Inilah sumber-sumber yang akan menjadi perhatian dan menjadi kebijakan dari seorang manajer. Begitupun dari lingkungan eksternal ya. Apa saja yang dimaksud dengan lingkungan eksternal ya? Di antaranya ini ada pergeseran dan perkembangan tingkat keterampilan dan pengetahuan SDM ya. Nah, ini yang eksternal. Jadi kemampuan pribadi ya ke setiap SDM atau pegawai juga menjadi pertimbangan. Bagaimana perubahan-perubahan setiap periode yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini ya, maka SDM ini menjadi perhatian. Kemudian perkembangan teknologi informasi. Ya, tentu juga ini harus menjadi perhatian. Perusahaan-perusahaan maju tentunya kita harus melek tentang teknologi ya. Teknologi yang dapat meringankan pekerjaan pegawai atau mempercepat atau meningkatkan produktivitas tentunya harus menjadi perhatian oleh seorang manajer. Kemudian selain di dalam suasana ekonomi, kemudian kondisi perekonomian di luar juga ini juga jadi perhatian. Bagaimana permasalahan persaingan ketat dengan perusahaan lain menjadi analisis diagnosa yang perlu dipahami oleh seorang manajer. Kemudian tingkat pengangguran. Nah, kita tidak fokus pada perusahaan, juga kita harus mengikuti tingkat lingkungan ya, di mana kebijakan pemerintah dalam analisis tingkat pengangguran tentunya kita berperan sangat besar untuk menurunkan tingkat pengangguran di lingkungan perusahaan kita atau tentunya secara nasional negara kita. Kemudian diversifikasi, yaitu bentuk-bentuk atau jenis-jenis keragaman produk yang kita ciptakan ya. Tentunya harus bagaimana berpikir supaya setiap perubahan-perubahan lingkungan, perubahan-perubahan bangsa ini secara ekonomis juga harus dirubah ya. Kalau memang perlu perubahan-perubahan atau prioritas produk yang harus ditawarkan kepada konsumen tentunya harus menarik dan sesuai yang dibutuhkan. Kemudian
peraturan dan perundang-undangan, ya, kita tidak boleh melabrak ya. Tentunya segala kebijakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya harus menjadi acuan di dalam perusahaan jika kita sebagai manajer dalam perusahaan itu. Kemudian selanjutnya pesaing ya, pesaing kita juga ini akan menjadi pendorong atau motivasi terhadap kita. Kita harus melirik kanan kiri, bagaimana dengan tetangga-tetangga kita dan perusahaan tetangga kita untuk bersaing apabila barangkali ada barang-barang atau produk yang sejenis ya. Tentunya harus menjadi perhatian kualitas atau packaging dan sebagainya. Kemudian sasaran dan target organisasi. Ya, tidak dipungkiri bahwa setiap langkah, setiap melakukan pekerjaan, sasaran dan target organisasi tentunya harus menjadi capaian. Ya. Capaian yang harus dicapai, produktivitas, kemudian apa-apa yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tentunya ini akan menjadi diagnosa analisis yang perlu disikapi. Karena kita kalau tidak matang dalam mencapai target-target organisasi atau perusahaan, tentunya tidak akan berhasil apa yang diharapkan oleh top manager yang kita sebagai pelaksana di lapangan. Kemudian tidak kalah pentingnya tuntutan serikat pekerja. Nah, ini juga sama harus dianalisis bagaimana tuntutan serikat pekerja yang saat ini sudah terbentuk dalam organisasi. Kadang-kadang kalau perusahaan tidak tahan atau tidak kuat, ini bahaya sekali ya. Tuntutan serikat pekerja, mereka sudah memiliki organisasi yang kuat, sehingga kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, tentunya akan menjadi masalah, sehingga perusahaan yang sudah kita laksanakan atau kita bangun menjadi bermasalah, mengganggu berjalannya perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ini ada tentang konsep tentang diri ya. Konsep tentang diri yang dimaksud adalah di sini dijelaskan kondisi tentang seorang merasa menjadi diri sendiri yang cenderung sangat berpengaruh atau mempengaruhi sikap para pegawai terhadap lingkungan organisasi. Ya, ini maksudnya adalah bahwa setiap SDM kepercayaan diri perlu ditegakkan ya. Nah, tentunya didukung oleh kemampuan yang dimiliki, sehingga baik manajer atau karyawan jika memiliki kemampuan yang sangat mumpuni, tentunya tentang kepercayaan terhadap diri sendiri perlu dikembangkan. Kalau kita memiliki percaya diri, maka kepercayaan orang lain akan memiliki dampak terhadap ketertarikan produk-produk yang kita ciptakan. Tentunya masalah moral ya, permasalahan moral-moral yang tentunya akan menjatuhkan setiap orang, tentunya akan mempengaruhi kepercayaan orang lain. Selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadi ini juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana para manajer melakukan diagnosa terhadap permasalahan yang dilakukannya ya. Maka kepentingan pribadi ini harus dihindari karena terabaikannya ini juga berpengaruh. Bukan berarti kita mengabaikan bagaimana keluarga kita ya dalam keadaan misalnya perlu pengobatan sebagainya. Ini lain lagi ya. Jadi kepentingan pribadi yang bertujuan untuk untuk diri sendiri ya, bukan untuk kepentingan keluarga. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan kesehatan dan kebutuhan dasar yang harus kita pertanggungjawabkan. Banyak masalah kalau saya mengerjakan ini mungkin akan bersalah dari perusahaan. Saya mungkin boleh dipindahkan ke yang lain yang mungkin saya lebih nyaman, lebih bisa menguasai. Itu akan lebih baik itu. Dengan pekerjaan ini karena masalah keluarga atau masalah apa, tentunya kita harus bisa mengusulkan kepada atasan kita juga ya. Terima kasih, itu saya yang dapat saya sampaikan. Ya, selamat Mas ya, semoga sehat semuanya. Dan saya doakan segera selesaikan ya. Sekarang mungkin sebentar lagi
beres kuliahnya. Nah, ini sekarang harus berpikir apa yang akan diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian Anda, ya.